يا معشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمهم الله، اعلموا أن يوم الجمعة سيد الأيام وجمعة هي الفقراء والمساكين. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يكتب فقد كفر ومن له فلا جمعة له. Nasitu wasma'uwati wa rahimahumullah. Nasitu wasma'uwati wa rahimahumullah. Nasitu wasma'uwati wa rahimahumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbal alamin. Allahumma qawwil iman wal islam minal muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاغفرهم على المعاهدين واغفر لنا من خير الخير فيغفر الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa. Alhamdulillahil maliki dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walidi adnan wa sahbihi wa ala tabi'i ala mari zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzadu 'alal jismi wal jihati waz zaman. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhu Qur'an. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahil manan al-qail fi kitabil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika liman azmil umur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur atas kehadirat Allah sehingga kita bisa diberi nikmat hidayah untuk melaksanakan sholat Jumat yang penuh barokah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala. Khatib pribadi mengucapkan dan memberi pesan bahwasanya takwa adalah sebaik-baik bekal untuk kebahagiaan dan kehidupan di akhir kelak. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita selalu melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah. Para hadirin salat Jumat yang berbahagia, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, Rasulullah SAW bersabda, man u'tiya fasyakara
wa ubtuliya fasabara wal dolama fastaghfara wal dulima faghfara. Summa sakata faqalu ya Rasulullah ma lahu qala ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Hadis ini mempunyai makna dan menerangkan bahwasanya man u'tiya fasyakaros, barang siapa yang diberi lalu bersyukur, wa ubtuliya fasabara, barang siapa yang diuji, dikasih cobaan lalu bersabar, wal dolama fastaghfara, dan mendolimi lalu meminta maaf, wal dulima faghfara, dan didolimi lalu memaafkan. Summa sakata, kemudian Nabi terdiam dan para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah ma lahu, ada apa dengannya? Qala ulaika lahum amnu wa hum muhtadun, bagi mereka adalah orang-orang yang memperoleh keamanan dari siksa kubur dan petunjuk di hari kelak akhirat. Bahwasanya hadis tersebut menerangkan bahwasanya kita sebagai umat muslim harus memiliki 4 sifat yang sudah diterangkan daripada hadis itu. Yang pertama adalah bersyukur. Syukur sendiri mempunyai dua jenis, ada syukur sunnah, ada syukur wajib. Adapun syukur sunnah dan syukur wajib ini memiliki porsi yang berbeda-beda dan ada tempatnya masing-masing. Untuk porsi wajib bisa kita laksanakan ketika kita mendapatkan nikmat yang selalu diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan nikmat yang tiada henti diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk melaksanakan syukur wajib ini perlu diketahui bahwasanya kita melakukan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah. Jadi segala waktu yang diberikan, segala kesehatan yang diberikan oleh Allah ini kita lakukan dan kita gunakan untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Bentuk daripada syukur wajib adalah hal seperti itu. Makanya kita sebagai orang Islam, orang mukmin, hendaknya melaksanakan segala kenikmatan dan melakukan segala syukur atas nikmat ini untuk hanya melakukan kewajiban berupa perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nasihatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia. Ada 2 kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia. Dalam hadis ini sudah diterangkan bahwasanya nikmat ini dianggap remeh oleh pada manusia itu sendiri. Ada nikmat waktu luang dan nikmat sihat, kesehatan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan hadis ini di atas dengan mengatakan barang siapa yang melakukan dan melaksanakan menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal kebaikan, untuk perintah-perintahnya Allah, maka ia adalah golongan orang yang maghbut, golongan maghbut. Orang lain patut iri kepadanya tanpa ada rasa dengki dan tanpa ada rasa dendam. Jadi orang yang melaksanakan segala perintahnya Allah dan menggunakan nikmat waktu luangnya dan waktu dan kesehatannya untuk melaksanakan ibadah-ibadah, untuk melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larang-larangannya adalah termasuk dalam golongan orang yang maghbut, patut dicontoh daripada orang muslim yang lain tanpa ada rasa dengki. Namun sebaliknya, jika ada orang yang menggunakan kenikmatan ini, waktu luangnya digunakan untuk hal yang maksiat, kesehatannya digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka dia adalah tergolong dalam golongan orang yang maghbun, tertipu. Hal-hal remeh seperti ini seringkali kita lalaikan, bahwasanya kenikmatan-kenikmatan ini adalah
kenikmatan yang tidak akan henti-hentinya diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya perlu kita melaksanakan kesyukurannya. Dan syukur ini adalah dalam golongan syukur wajib yang perlu kita laksanakan. Daripada kita masuk dalam golongan yang tertipu, lebih baik kita melaksanakan segala perintahnya untuk melakukan syukur wajib tersebut. Imam Syafi'i memberi nasihat kepada kita, idza lam tashghal syaghalat nafsaka bil haqqi syaghalatska bil batil. Maka idza lam tashghal nafsaka bil haqqi syaghalatska bil batil. Jadi ketika kita tidak menggunakannya, tidak menyibukkan dirimu dengan hal-hal yang kebenaran, maka syaghalatska bil batil, engkau akan disibukkan dengan hal-hal yang kebatilan. Maka dari itu, seluang apapun waktu kita, maka kita niatkan untuk hal-hal yang kebaikan. Contohnya menuntut ilmu, belajar dan mengamalkannya. Dengan belajar dan mengamalkannya, kita akan menghilangkan kebodohan-kebodohan kita. Kita akan melaksanakan perintah-perintahnya Allah untuk menghilangkan kebodohan dan menjadikan agamanya sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Karenanya marilah kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita, serta melakukan berbagai ibadah dan ketaatan lainnya. Sedangkan syukur sunnah memiliki adalah mengucapkan alhamdulillah, melaksanakan sujud syukur. Sujud syukur disunahkan ketika seorang mendapatkan nikmat tertentu. Jadi syukur sunnah adalah hal-hal tertentu yang tidak didapatkan oleh semua orang. Seperti contoh, kita terhindar daripada musibah, keluarga kita melahirkan dengan selamat, dan kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tertentu. Maka ini adalah golongan daripada syukur sunnah. Syukur sunnah disunahkan untuk mengucapkan lafaz alhamdulillah serta melaksanakan sujud syukur. Tentunya sujud syukur ini diisyaratkan dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap kiblat. Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menerangkan bahwasanya syukur sunnah ini adalah kenikmatan tertentu pada waktu-waktu tertentu itu. Jadi tidak dilaksanakan pada setiap saat. Selamat dari kecelakaan dan hal-hal semacam itu, seorang melakukan sujud syukur disyaratkan dengan keadaan suci. Maka dari itu sudah jelas bahwasanya sujud syukur dan mengucapkan alhamdulillah adalah praktek daripada kita melaksanakan syukur sunnah. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Ini adalah sifat yang pertama yang perlu kita laksanakan dan perlu kita pelajari, yaitu mendapatkan kenikmatan dan diberi kenikmatan lalu kita bersyukur. Adapun yang kedua yaitu adalah wadzalama fastaghfara. Yang kedua adalah wa'ubtuliya fasobaro, diuji lalu bersabar. Wa'ubtuliya fasobaro, kedua adalah diuji lalu bersabar. Sabar dalam menghadapi cobaan adalah suatu dari 3 jenis sabar. 2 jenis sabar yang lain adalah sabar dalam melakukan kewajiban dan sabar dalam meninggalkan perkara haram. Sabar dalam menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menyebabkan seorang itu menjadi berbuat maksiat. Adapun ketika di dunia kita mendapatkan musibah, dalam hal ini kita adalah sering mempraktekkan bahwasanya sering melakukan perintah-perintahnya Allah dan selalu menjauhi segala larang-larangannya Allah. Dan pada waktu itu kita mendapatkan suatu cobaan, maka daripada itu cobaan-cobaan itu adalah suatu bentuk pengangkatan derajat kita kelak di hari akhir. Apabila sebaliknya kita sering melakukan maksiat dan sering melakukan larangan-larangannya Allah tanpa memperdulikannya dan kita mendapatkan cobaan, maka itu adalah musibah, azab yang disegerakan oleh Allah untuk menghapus hukuman-hukuman yang ada di akhirat kelak. Ini adalah sifat kedua. Wa ubtuliya fasobaro, diberi cobaan lalu kita bersabar. Tentunya dalam cobaan ini kita harus menghadapi dengan ikhlas dan ridho. Karenanya dengan itu kita akan mendapatkan segala hidayahnya, segala rahmatnya ketika kita menghadapi dengan segala keikhlasan dan segala keridhaan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah wadzalama fastaghfara, dan yang keempat adalah wadzulima faghfara.
Wa dzalama fastaghfara adalah ketika kita didolimi, ketika kita mendolimi lalu kita dengan rendah hatinya kita meminta maaf. Ini adalah sebuah contoh akhlak terpuji, di mana hablum minan nas ini seringkali kita lalaikan, seringkali tidak terperhatikan, seringkali tidak diingatkan oleh yang lainnya. Dengan angkuhnya hari ini kita malu untuk mengakui kesalahan, dan dengan angkuhnya manusia hari ini sulit untuk memberikan pemaafan. Maka daripada itu, sifat-sifat ini, 4 sifat yang di hadis yang sudah tertera dalam hadis Rasul ini perlu kita tauladani, perlu kita praktekkan. Yang ketiga tadi adalah wadzalama fastaghfara. Berbuat zalim lalu meminta maaf dengan kerendahan hati, dengan keikhlasan dan keridhaan. Kita meminta maaf ketika kita ada salah. Entah apapun itu, entah berapapun usianya, entah apapun derajatnya, dengan kerendahan hati, namanya kesalahan, hablum minanas, perlu kita minta maaf, perlu kita dengan ikhlas. Yang keempat, wadzulima faghfara, dan dizalimi lalu memberi maaf. Yang keempat ini adalah sifat yang sangat rendah hati, sifat yang patut kita laksanakan pada zaman akhir seperti ini. Dengan kemurahan hati kita, dengan keikhlasan hati, maka kehidupan bertetangga, berkeluarga, dan yang ada di dunia akan menjadi rukun, akan menjadi nikmat antara ikhwanul muslim dengan yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlimatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu yaum qabla alla yakun dinar wala dirham in kana lahu amalun salih akhidhu minhu biqadrin madlimati wa illam takun lahu hasanat akhidah min sayyiati sahibi fahmil alaih." Maknanya, barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik berkaitan dengan kehormatan dirinya atau yang lain, maka hendaklah ia meminta kehalalan darinya di dunia ini sebelum datang kehidupan akhirat. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambil darinya sesuai kadar kezaliman, dan jika ia tidak memiliki kebaikan, maka diambil keburukan teman yang ia zalimi lalu dibebankan kepadanya. Pentingnya meminta maaf dan pentingnya saling ridho, hablum minanas, sebelum ada di kehidupan yang kekal dan abadi. Makanya sifat yang kedua dan sifat yang ketiga dan keempat ini adalah penting untuk kita laksanakan, karena mencakup kehidupan kita antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Dengan kerendahan hati kita mengakui kesalahan, dengan kerendahan hati pula kita memberi permohonan permaafan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi aliyil azim, wa alamu anna Allah amrakum bi amri azim, amrakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bahya was suyuf wal muhtalifat wasyadad wal mihan ma dhahara minha wa ma badan min baladina hadha khassah wa min baladina al muslimin al ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa
وإبتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكروا ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة